Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen yang berjudul Penganggaran Berbasis Kinerja di Sektor Publik. Sebelum menjelaskan ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rina Apriliana, yang kedua Siti Nur Syahraini, yang ketiga Yusvita Aprilian, yang keempat Sofian Hadi, yang kelima Suhandre Ardiansah. Materi pertama akan dijelaskan oleh Suhandre Ardiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhandre Ardiansah dengan NIM A1C117082 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu abstrak. Dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintah, anggaran merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji. Sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Setiap organisasi sektor publik memiliki tujuan, yaitu tercapainya suatu kinerja atas anggaran yang diterima. Hingga saat ini pemerintah telah melakukan perubahan sistem dan teknik penganggarannya, mulai dari traditional budgeting sistem hingga new public management. Namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, walaupun sudah merubah sistem penganggarannya menuju lebih baik. Studi literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya sistem anggaran yang diterapkan pada setiap organisasi sektor publik. Metode studi literatur dilakukan dengan cara penelusuran artikel melalui media internet seperti Google Scholar, e-journal, UPI, dan situs jurnal resmi lainnya. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja masih belum maksimal karena masih terdapat daerah yang dimana pembiayaannya tidak terserap sesuai anggaran, serta kurangnya inovasi dalam penyusunan program kerja. Pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja di beberapa daerah Indonesia bisa dikatakan belum maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Siti Nur Syahraini dengan NIM A1C117080 mengenai penganggaran berbasis kinerja. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik, maka diperkenankanlah sistem penganggaran yang berbasis kinerja atau performance-based budgeting sebagai pengganti sistem penganggaran lama dengan sistem tradisional yang bersifat inkrementalis dan struktur susunan anggarannya bersifat line item. Dalam sistem tradisional, penekanan utama adalah terhadap input, di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan kurang menekankan pada output yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan secara nasional. Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara atau pengeluaran negara dengan hasil yang diinginkan atau output dan outcome, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Menurut Sancoko DKK 2008, performance-based budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional, sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Kemudian latar belakang. Seiring berkembangnya era reformasi, terdapat tuntutan untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik agar lebih berorientasi pada terwujudnya good public and corporate governance. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar bertanggung jawab penuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan, dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif sehingga dapat berwujud good governance. Di Indonesia telah menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja sebagai pengganti dari sistem penganggaran tradisional. Sistem penganggaran berbasis kinerja diterapkan pemerintah dalam upaya merespon tingginya tuntutan kebutuhan, meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas publik. Penganggaran berbasis kinerja telah digunakan secara luas di berbagai negara sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi manajemen dan penganggaran sektor publik. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka rumusan masalahnya ialah: pertama, apa perbandingan alokasi berbasis kinerja dengan sistem Vera V 2002?
Kedua, apa saja kelemahan sistem Vera-V 2002? Ketiga, sebutkan mekanisme pendanaan berbasis kinerja yang memberikan informasi untuk manajemen. Selanjutnya, perbandingan alokasi berbasis kinerja dengan sistem Vera-FY 2002. Pada tingkat jaringan, hasil penelitian ini memperkirakan bahwa sistem FY 2002 Vera mengalokasikan beberapa sumber daya ke jaringan yang kurang efisien. Perkiraan alokasi tambahan untuk 10 jaringan adalah $400 juta, di bawah alokasi berbasis kinerja yang diprediksi dibandingkan dengan sistem Vera tahun fiskal 2002 yang sebenarnya. Jaringan ini memiliki skor efisiensi rata-rata 0,943. Ini secara rata-rata adalah 2 poin persentase lebih tinggi daripada skor efisiensi rata-rata dari 12 jaringan yang diperkirakan telah menerima $400 juta dalam alokasi yang dikurangi di bawah alokasi berbasis kinerja yang diprediksi. Statistik untuk perbedaan dalam skor efisiensi rata-rata antara kedua kelompok ini adalah 1,96 untuk biaya Vera dan secara statistik tidak signifikan pada tingkat 5%. Kesimpulan serupa dapat ditarik untuk model biaya Vera yang diperluas. Mungkin sistem Vera mengalokasikan lebih banyak dana ke jaringan yang kurang efisien ini karena biaya operasi yang meningkat karena ketidakefisienan membuat jaringan yang kurang efisien ini tampak yang menerima dana yang tidak cukup dari tahun ke tahun. Nama saya Yuspita Aprilian, NIM A1C117093. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan sistem Vera-FY 2002. Sistem Vera-FY 2002 memiliki sejumlah kelemahan potensial. Pertama, secara implisit diasumsikan bahwa semua jaringan beroperasi pada tingkat efisiensi yang sama dan menghasilkan insentif efisien semata-mata atas dasar berada di atas atau di bawah biaya rata-rata di setiap kategori beban kerja. Yang kedua, Vera sistem FY 2002 yang dikenal sebagai Vera 3 tidak secara memadai memperhitungkan perbedaan dalam campuran kasus hanya melalui 3 jenis beban kerja. Vera 3 diperluas ke sistem 10 kategori serupa untuk FY 2003. Tingkat keparahan penyakit dan lingkungan perawatan kesehatan tingkat fasilitas, misalnya usia fasilitas dan signifikansi historisnya, lokasi tingkat asosiasi pengajaran, reorganisasi dan konsolidasi, hambatan lokal dan politik. Perbedaan ini mungkin mempengaruhi sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan perawatan. Ketiga, sistem TA 2002 umumnya tidak berguna dalam mendistribusikan sumber daya di seluruh rumah sakit dalam jaringan, karena tidak cukup sensitif terhadap perbedaan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pendanaan berbasis kinerja yang memberikan informasi untuk manajemen. Yang pertama ada secara eksplisit menyesuaikan risiko pasien, yang mencerminkan tingkat sumber daya yang dibutuhkan dan membuat rumah sakit tidak memiliki perawatan untuk pasien yang kurang beresiko, sehingga meningkatkan ekuitas dalam pemberian perawatan. Yang kedua, hal itu mempertimbangkan akses dan kualitas perawatan serta karakteristik khusus fasilitas. Yang ketiga, memberikan cara yang objektif untuk mengalokasikan sumber daya di seluruh rumah sakit, di dalam jaringan maupun di seluruh jaringan. Fitur sebelumnya tidak tersedia di sistem Vera. Yang keempat, meningkatkan alokasi sumber daya yang adil karena tidak mengacaukan kebutuhan pembiayaan operasi yang tidak efisien dan kebutuhan untuk menyediakan perawatan kesehatan tambahan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada metode kami mengungkapkan bahwa efisiensi dalam produksi mungkin merupakan faktor yang penting yang tidak boleh diabaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.